Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Begini temanya ya. H2H, doktrin versus kebenaran. Saudara tahu H2H? H2H artinya head to head, gitu. Head to head, doktrin versus kebenaran. Saudara, Anda tahu nggak doktrin itu apa? Doktrin itu tidak ada di Alkitab. Itu cuman ajaran pendeta, ritual gereja, ajaran gereja, sama sekali tidak ada di Alkitab. Itu doktrin. Beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran pasti ada di Alkitab. Dari pengantar sini tahu, doktrin itu tidak ada di Alkitab, lalu didoktrinkan, diajarkan, diyakini. Doktrin tidak ada di Alkitab, yes. Beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran pasti ada ayatnya di Alkitab. Mari kita bahas ya. 1 Korintus 3 ayat 18. 1 Korintus 3 ayat 18. Jika berhikmat menurut dunia, itu menipu sendiri. Apa sih hikmat dunia itu apa? Doktrin. Itulah hikmat dunia. Doktrin itu hikmat dunia. Karangan manusia menipu diri sendiri, membinasakan, tidak ada di Alkitab. Yakobus 1 ayat 22. Kalau kita cuman jadi pendengar tok tapi tidak mau melaksanakan firman, maka menipu sendiri. Melaksanakan firman itu firman yang mana? Ya, firman yang tertulis di dalam Alkitab itu yang diyakini oleh orang Kristen. Firman Tuhan itu ada di mana? Ya ada di Alkitab. Artinya apa? Kalau Anda tidak mau mengakui Alkitab, artinya Anda menipu diri sendiri, lalu yang kalian jalankan kebenaran yang kamu dirikan sendiri. Mestinya kebenaran itu dari Alkitab. Tapi kamu menolak kebenaran Alkitab lalu mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3 ya. Jadi clear, doktrin itu karangan manusia, doktrin itu membinasakan, doktrin itu menipu diri sendiri, doktrin itu tidak ada di Alkitab. Kebenaran pasti ada di Alkitab, tertulis di Alkitab. Ya, apa itu kebenaran? Yohanes 16 ayat 4, Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, "Firman-Mu adalah kebenaran." Jadi kebenaran itu apa? Kebenaran itu Yesus. Firman yang tertulis di dalam Alkitab itulah kebenaran. Ya. Jadi kebenaran udah pasti itu ngomongin tentang Yesus. Kebenaran itu sudah pasti tertulis dalam firman-Nya, firman Allah, yaitu kitab suci. Apa itu? Alkitab. Clear? Doktrin 100% hikmat dunia, karangan manusia, menipu, membinasakan, tidak ada di Alkitab. Beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu Yesus, kebenaran itu Alkitab, firman Allah. Pak, selama ini kami meyakini doktrin semua dong Pak. Lah iya, ada di Alkitab nggak? Mari kita lihat head to head ya. Supaya Bapak Ibu semua tahu loh, yang selama ini kita yakini itu ternyata nggak ada di Alkitab. Nah, sekarang baru tahu. 1. Tritunggal. Tritunggal itu doktrin. Itu membinasakan ya toh, menipu diri sendiri, apalagi tidak ada di Alkitab. Karangan manusia itu doktrin Tritunggal. Bandingkan dengan kebenaran Alkitab, Allah itu Esa. Ada ayatnya kalau Esa, Yohanes 5 ayat 44 itu salah satunya, ada yang lain juga. Clear sampai sini?
Tritunggal itu doktrin. Ada di Alkitab enggak. Nah, terus kalian orang Kristen kok memahami yang tidak ada di Alkitab? Padahal di Alkitab ada. Allah itu esa. Yohanes 5 ayat 44. Tidak ada Tritunggal. Kalau doktrin membinasakan, Pak. Membinasakan. Menipu, Pak. Menipu diri sendiri. Pakai hikmat apa, Pak? Hikmat dunia. Karangan manusia. Nomor 2. Allah itu kesatuan katanya. 3 tapi 1. 3 manifestasi dalam 1. 3 hakikat dalam 1. Apa? 1 ikat isi 3. Ya, 3 in 1. Ya, Allah itu kesatuan katanya. Itu doktrin. Tidak ada di Alkitab. Menyesatkan, apalagi membinasakan, tidak ada di Alkitab. Karangan manusia. Bandingkan dengan kebenaran Alkitabiah. Allah itu satu, bukan kesatuan. Galatia 3 ayat 20. Allah itu satu. Kalau kesatuan itu ada di Efesus 4 ayat 3. Yaitu kesatuan antara roh dengan damai sejahtera. Jadi Alkitab membedakan mana kesatuan, mana satu. Kalau Allah itu satu, tidak pernah kesatuan. Anda sekarang mengimani Allah itu kesatuan, membinasakan, menipu, itu cuman doktrin, karangan manusia, hikmat dunia. Nomor 3, Allah itu pribadi. Ada pribadi 1 yaitu Allah Bapa, pribadi 2 yaitu Yesus, pribadi 3 yaitu Roh Kudus. Itu doktrin. Tidak ada di Alkitab. Membinasakan, menipu. Bandingkan versus dengan kebenaran Alkitab. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Beres. Ya. Nomor 4. Yesus manusia itu 100% Allah, 100% manusia. Itu doktrin. Karangan manusia, membinasakan, menipu diri sendiri, tidak ada di Alkitab. Bandingkan dengan kebenaran Alkitab, Yesus itu manusia tidak berdosa yang lahir dari Roh Kudus. 1 Yohanes 3 ayat 5, Lukas 1 ayat 35. Nomor 5. Yesus di surga itu tetap anak. Soalnya waktu naik ke surga juga dia anak Allah. Jadi di surga ya tetap anak Allah. Itu doktrin. Karangan manusia, tidak ada di Alkitab. Membinasakan, menipu. Bandingkan dengan apa yang tertulis di Alkitab, kebenaran Alkitab. Yesus itu Allah di surga, bukan anak Allah. Ya, ada juga anak Allah, tapi Allah juga yang anak Allah itu ya. Jadi Yesus itu Allah. Wahyu 21 ayat 7. Itu kebenaran Alkitab. Nomor 6. Yesus itu di surga Tuhan, tapi masih menyembah Allah Bapa. Tuhan masih menyembah Allah Bapa. Itu doktrin. Karangan manusia tidak ada di Alkitab. Ya, membinasakan, ya, menipu. Bandingkan dengan kebenaran Alkitab, Yesus itu disembah di surga. Jadi bukan kok Yesus itu Tuhan terus masih nyembah Allah, enggak. Tapi Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Nomor 7, nomor 7, yang duduk di tahta surga itu Allah Bapa katanya. Ya, pokoknya yang duduk di tahta surga itu Allah Bapa. Itu doktrin. Ya, karangan sendiri, karangan manusia mendirikan kebenaran sendiri, tidak ada di Alkitab, menipu dan menyesatkan. Bandingkan dengan kebenaran Alkitabiah, yang duduk di tahta surga itu Yesus 100%. Wahyu 4 ayat 2, diperkuat ayat 8, diperkuat lagi ayat 11. Nomor 8.
Di surga ada 2 tahta, Bapa di kiri, Yesus di kanan. Ya, Allah Bapa di kiri, Yesus di kanan, ada 2 tahta. Itu doktrin, tidak ada di Alkitab, menyesatkan, membinasakan, menipu. Bandingkan dengan kebenaran Alkitab, yang duduk di tahta surga itu seorang, yaitu Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Nomor 9. Juru selamat itu memang Yesus, tapi Yesus boleh jadi apa saja, tetap bisa jadi juru selamat. Mau jadi anak ya juru selamat, mau jadi putra ya juru selamat, mau patung pun bisa jadi juru selamat. Itu doktrin. Tidak ada di Alkitab, menyesatkan, membinasakan, menipu. Bandingkan dengan kebenaran Alkitabiah, juru selamat itu mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Ya Bapak Ibu Saudara, waduh kalau tahu begini berarti yang selama ini kami imani, gereja kami doktrin semua itu. Sadar makanya. Kamu mengimani doktrin semua. Dari sejak kamu kecil ya toh Bapak Ibu kecil sampai sekarang tuwek, nanti sampai mate pun, yang Anda imani itu doktrin semua. Tidak ada di Alkitab. Allah itu Tritunggal emang ada? Nggak ada. Allah itu 3 tapi 1 kagak ada. Allah itu pribadi kagak ada. Ya, doktrin semua. Doktrin mana bisa menyelamatkan? Ya nggak bisa. Anda orang Kristen kok mengimani doktrin di luar Alkitab loh. Imanilah kebenaran. Kalau doktrin itu pasti tidak ada di Alkitab. Kalau kebenaran ada di Alkitab. Clear? Bapak Ibu, puluhan tahun. Makanya saya ngomong toh, tobat Pak. Buat apa Anda jadi orang Kristen? Ayo, tiap hari ya doa. Ya, tiap hari seminggu sekali kalau dulu. Sekarang belum tentu ini karena corona. Beribadah ke gereja untuk apa? Yang kamu yakini doktrin, cuman karangan manusia. Ritual gereja, ajaran gereja, ya, membinasakan, menipu, mendirikan kebenaran sendiri, tidak ada di Alkitab. Terus kamu mau apa? Bayangin. Semua yang kamu yakini sekarang itu tidak ada di Alkitab. Kembali ke Alkitab, makanya ikut sekolah Alkitab ya. Saudara yang sekolah yang warga negara Indonesia ya ikut sekolah Alkitab berbahasa Indonesia. Anda yang overseas yang di luar negeri ya ikut sekolah Alkitab bahasa Inggris. Jadi kami ada 2, mau sekolah bahasa Indonesia atau sekolah bahasa Inggris ya, para diplomat ya, staf-staf diplomat di Indonesia, Anda yang dari luar negeri terus pengen belajar Alkitab ya, supaya Anda semua tahu ya, from Indonesia for the universe, itu dari Indonesia kebenaran Alkitab mendunia. Nggak pernah terpikir toh ya, Tuhan tunjuk nih, Yesus tunjuk nih seseorang dari Indonesia. Anda pernah berpikir nggak? Dari Indonesia kebenaran Alkitabiah dinyatakan seluruh dunia. Pernah kepikir nggak? Saya aja nggak pernah kepikir. Saya ini emang siapa? Sekolah cuman sekolah Alkitab dong. Ya, lulusan cabang dari Australia, program overseas dari Australia. Ya. Terus selebihnya saya pokoknya bergantung pada Yesus. Ya, minta dibuka oleh Yesus. Jadinya seperti ini. Ya. Ya. Tritunggal aja di Indonesia sudah tumbang kok. Siapa yang berani ngomong Tritunggal lagi? Ya, di medsos langsung dibully. Ya. Iya benar ya Pak ya. Doktrin versus kebenaran Alkitab. Nah, doktrin tidak ada di Alkitab, betul. Selama ini yang kami yakinin doktrin semua Pak. Makanya neraka. Ya, hati-hati. Perbedaan antara domba dan kambing itu tipis. Ya, domba juga manggil Yesus Tuhan, kambing juga manggil Yesus Tuhan. Ya, sama-sama orang Kristen, beda tipis. Yang satu nyembah Yesus, yang satu ke Alkitab. Karena kebenaran itu kan Yesus, kebenaran itu Alkitab. Yang satu lagi doktrin, nggak mau nyembah Yesus, nggak mau pakai Alkitab. Ngarang sendiri. Tipis bedanya antara domba sama kambing. Domba ke surga, kambing ke neraka. Tipis bedanya, tetapi akibatnya
besar sekali. Kambing ke neraka, domba ke surga. Ayo, ngapain jadi Kristen mempercayai, mengimani doktrin? Doktrin tidak ada di Alkitab. Ngapain diimani? Ayo. Jadi apa yang tertulis di Alkitab? Kalau di Alkitab mengatakan Allah itu satu, ya satu. Jangan dibilang kesatuan. Sementara di Alkitab ada yang membicarakan kesatuan. Alkitab membedakan mana yang satu, mana kesatuan. Kalau Roh Kudus dengan damai sejahtera itu kesatuan. Berapa? Efesus 4 ayat 3. Tetapi kalau Allah itu pasti satu, nggak pernah kesatuan. Terus Anda sekarang mengimani Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu doktrin. Anda pikir Anda selamat gitu? No. Anda pikir Anda masuk surga? Tidak. Itu baru soal, itu belum soal penyembahan dan lain sebagainya. Ayo ikut sekolah Alkitab. Anda yang warga negara Indonesia, ikut sekolah Alkitab yang pakai bahasa Indonesia, ya. Sistemnya mudah, yaitu tidak mahal juga, ya. Anda yang overseas, ya, atau Anda stay di Indonesia tapi Anda dari luar negeri pengen belajar Alkitab. Nah, sekarang Anda baru tahu, ternyata dari Indonesia kebenaran Alkitab justru mendunia. Orang akan bingung, Indonesia bukannya negara yang Kristennya minoritas? Yes. Kenapa Yesus izinkan itu? Lihat cara Yesus bekerja. Ya. Ya. Di Indonesia Henry Tandiasa boleh dihujat, boleh dicaci maki. Tapi lihat bagaimana nanti Yesus bekerja untuk dunia. Dari Indonesia, from Indonesia for the universe. Dari Indonesia untuk jagat raya. Yesus mau semua orang diselamatkan. Tritunggal sudah menyesatkan seluruh dunia selama 2000 tahun. Sekarang saatnya tumbang Tritunggal. Kembali ke Alkitab, Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Tinggal nunggu waktu. Anda yang masih memberitakan Tritunggal, kan saya sudah bilang, ya toh, hidupmu sudah ditetapkan oleh Allah tidak berguna kecuali kamu tobat. Masih memberitakan Tritunggal, Yesus bilang apa? Tidak berguna. Ya, saya sudah sampaikan, ya. Terserah Anda. Anda masih mau beritakan Tritunggal atau mau tobat. Allah itu esa, Yesus Kristus. Gereja-gereja Protestan sudah banyak tobat. Yang belum, ya tinggal gereja yang nyembah patung itu belum, itu masih ngotot itu, ya. Tetapi sudah berkurang banyak katanya, ya. Di tempat kami Romo berapa yang tobat? Ayo. Romo dipecat katanya. Ya biarin aja, tapi dia Allah esa Yesus Kristus. Ya, jangan takut saudara, emang gitu, ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Ikut sekolah Alkitab. Yang orang Indonesia berbahasa Indonesia, yang overseas maupun dari WNA yang tinggal di Indonesia, silahkan ikut sekolah Alkitab, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya.